Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Feruzilma dengan NIM 315024000167 dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan landasan aksiologi dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diambil oleh Bapak Murfarhan, SPDI, Shum MPDI. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang landasan aksiologi dalam pendidikan Islam, yaitu pembahasan mengenai nilai dan tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai. Ilmu ini menyelidiki hakikat dan manfaat pengetahuan serta prinsip-prinsip kehidupan. Dalam konteks Islam, nilai-nilai ini mencakup akhlak, keimanan, dan ilmu sebagai pilar utama pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Pendidikan Islam memandang bahwa ilmu, akhlak, dan keimanan harus saling terintegrasi. Akhlak tanpa ilmu akan lemah, sedangkan ilmu tanpa akhlak akan membawa bahaya, dan keimanan tanpa ilmu akan menjadikan buta. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki keseimbangan di antara ketiga nilai itu. Selanjutnya, kita memasuki pada pembahasan tentang hakikat dalam Islam. Hakikat nilai dalam Islam. Nilai dalam Islam bukan bersifat relatif, melainkan memiliki standar yang jelas dan kokoh. Pertama, ada nilai ilahiyah, yaitu nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai ini bersifat mutlak dan memiliki pedoman utama dalam kehidupan seorang Muslim. Yang kedua, terdapat nilai insaniyah, nilai kemanusiaan universal yang berkaitan dengan budi pekerti, akhlak, dan interaksi sosial antar manusia seperti kasih sayang, keadilan, empati, dan persaudaraan yang bertujuan memberikan manfaat bagi sesama manusia tanpa membedakan latar belakang berdasarkan martabat kemanusiaan sebagai makhluk sosial yang beradab. Secara umum, nilai dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik yang abadi, universal, dan seimbang, yaitu menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya, prinsip-prinsip aksiologi pendidikan Islam. Ada beberapa prinsip utama dalam aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mardatillah. Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk membentuk manusia yang taat kepada Allah dan menjadikan ibadah sebagai orientasi hidup. Prinsip yang kedua adalah pengembangan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara aspek jasmani dan rohani, antara kecerdasan intelektual dan kedewasaan emosional. Prinsip yang ketiga adalah penanaman akhlak karimah. Pendidikan Islam sangat menekankan pembentukan karakter mulia agar peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak menolak kemajuan duniawi, tetapi tetap menempatkan akhirat sebagai tujuan utama. Selanjutnya, implementasi aksiologi dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam prakteknya, nilai-nilai aksiologi ini diimplementasikan melalui kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada materi pelajaran yang mengandung nilai Islam, yaitu materi dalam kurikulum pendidikan agama Islam menanamkan nilai-nilai Islam luhur,
Ini membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Modul pembelajaran menjadi paduan yang praktis untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode pembelajaran berbasis nilai. Pembelajaran harus interaktif, fokus pada pengalaman praktis dan proyek. Metode ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Tujuannya untuk internalisasi nilai secara afektif dan psikomotorik, bukan hanya kognitif. Yaitu juga peran guru sebagai teladan. Selanjutnya, peran guru sebagai teladan. Guru berperan penting sebagai teladan bagi murid. Tidak hanya mengajarkan materi, guru juga menjadi contoh. Mereka menunjukkan sikap, tindakan, kejujuran, kedisiplinan, dan empati dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, evaluasi berbasis pencapaian karakter. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga internalisasi nilai dan aplikasi karakter Islam. Ini bisa dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan portofolio. Tujuannya menilai perkembangan moral dan etika. Selanjutnya, tantangan dan relevansi aksiologi pendidikan Islam. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, pendidikan Islam menghadapi tantangan yang besar, seperti sekularisme dan krisis moral generasi muda. Namun, disinilah pentingnya aksiologi pendidikan Islam. Pendidikan Islam dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri, serta mampu memperkuat identitas keislaman peserta didik. Pendidikan Islam berkontribusi besar dalam membentuk akhlak mulia dan karakter bangsa, sekaligus menjadi solusi atas problem moral yang dihadapi generasi milenial dan generasi mendatang. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah aksiologi dalam pendidikan Islam merupakan karangan nilai yang sangat penting untuk membentuk individu yang seimbang antara aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan Islam berakar kuat pada nilai-nilai aksiologi dalam Al-Quran dan hadis, membentuk dasar holistik yang meliputi keimanan, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama pendidikan ini adalah melahirkan insan kamil, yaitu pribadi yang utuh, beriman, berilmu, dan memiliki akhlak karimah. Dalam harmonisasi metode, pendekatan modern memerlukan panduan strategis antara metode pendidikan tradisional seperti keteladanan atau pembiasaan dan inovasi menjadi esensi nilai-nilai dalam Islam. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan karakter berbasis aksiologi dalam krusial untuk membentuk generasi dengan identitas keislaman yang kokoh dan adaptif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.